Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang zakat. Adapun secara definisi, zakat adalah punya makna bersih, baik, barokah, bertambah. Secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak. Nah, ketika kita membahas tentang zakat, zakat itu kita bagi menjadi dua. Pertama, zakat fitrah, zakat yang biasa kita berikan setelah kita melakukan puasa, dan di akhir Ramadan kita membayar zakat sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Dan zakat harta itu dibagi lagi menjadi beberapa yang masuk wilayah zakat mal atau zakat harta. Di antaranya pertanian, peternakan, perniagaan, kemudian yang kita kenal selanjutnya dengan emas dan perak, juga makdin atau kekayaan laut, juga rikas. Rikas itu bermakna harta yang ditemukan, yang kita kenal dengan istilah harta karun. Nah, itulah zakat yang sudah kita pahami secara mudah. Kemudian beberapa hal yang biasanya keliru dipahami oleh umat Islam dan bisa mengurangi keabsahan dari zakat tersebut. Di antaranya misalnya yang pertama, penentuan haul atau masa yang kita sebut dengan waktu 1 tahun kepemilikan harta. Banyak orang yang membayar zakat di saat bulan Ramadan. Mereka mengira seolah-olah zakat mal itu seperti zakat fitrah. Padahal tidak demikian. Zakat mal atau zakat harta itu kaitannya dengan kapan kita memulai melakukan usaha yang terkait dengan harta. Maka tidak terhubung dengan bulan Ramadan, kecuali memang kita memulai memiliki harta tersebut di bulan Ramadan. Nah, saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, agak spesifik kita dalami kali ini memang terkait zakat mal, hubungannya dengan harta yang kita miliki. Bagi yang kedua, yang biasanya keliru dipahami oleh umat Islam sehingga mengurangi keabsahan dalam perihal zakat, yaitu terkait penentuan nisab. Nisab itu adalah ukuran di mana batas maksimal seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pada nilai harta tertentu. Banyak orang yang membayar zakat dengan nisab yang keliru. Artinya dia tidak update dengan ukuran yang dijadikan patokan. Sebutlah misalnya kita membayar zakat mal, harta yang kita miliki, dengan patokan harga emas. Artinya emas murni dengan harga yang terkini itu yang harus kita ketahui. Misalnya, jika kemudian di tahun 2020 kita mau membayar zakat, berapa besarannya? Maka besaran yang perlu kita bayarkan, seandainya kita ketahui bahwa harga emas murni sekitar 850.000, tinggal kita kalikan nisab dari emas, yaitu 85 gram. Maka kita ketahui kisaran dari harta yang seharusnya kita keluarkan zakat, yaitu 72 juta. Kurang dari itu kita tidak terkena kewajiban untuk membayar zakat. Jadi penting kita ketahui haul harta itu dimiliki selama 1 tahun, kemudian nisab, batas maksimal dari harta yang dikenai zakat.
berapa harta yang kita miliki sehingga kita menjadi wajib menzakatinya. Itu nisab. Maka orang yang tidak sampai pada nisab tidak perlu membayar zakat. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahu, orang yang semestinya belum waktunya membayar zakat, mereka merasa perlu membayar zakat, padahal belum nisab. Yang ketiga, terkait dengan sasaran. Sebenarnya sasaran dari zakat yang kita berikan, diantaranya orang yang menjadi mustahik atau punya hak menerima zakat, diantaranya adalah fakir miskin. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran surat At-Taubah ayat 58 sampai 60. Nah, fakir miskin yang pertama. Yang kedua, yaitu amil, orang yang mengelola zakat tersebut. Yang ketiga, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan dikhawatirkan mereka terpengaruh kembali kepada agamanya yang lama disebabkan karena persoalan-persoalan ekonomi. Yang keempat maksud kami adalah rikob. Rikob itu budak. Nah, saat ini ketika tidak ada budak, maka rikob ini sepertinya sudah tidak lagi relevan, kecuali di negara-negara tertentu yang masih memberlakukan sistem budak. Yang kelima yaitu ghorim. Ghorim itu orang yang banyak hutang. Maka orang yang banyak hutang berhak mendapatkan bagian zakat. Mereka adalah mustahik. Berikutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, dan ini sangat luas cakupannya, seperti misalnya diantaranya guru-guru. Selain itu bisa guru ngaji, tukang adzan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, yang tentu saja sedang berjihad. Yang berikutnya adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan. Meskipun kaya, karena bisa jadi meskipun kaya, seseorang dalam perjalanan tidak sedang membawa hartanya, maka mereka menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang perlu kita catat, jika 8 hal dari seseorang yang tidak menempel predikat itu pada seseorang, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Nah, di samping 8 hal ini, perlu kita catat juga bahwa orang yang menjadi tanggungan kita juga tidak berhak untuk mendapatkan zakat kita. Misalnya orang tua, karena orang tua kita menjadi tanggungan kita, ayah ibu kita menjadi tanggungan dari anak, maka orang tua tidak boleh diberi zakat. Bagaimana dengan saudara? Nah, saudara yang hidup sendiri-sendiri, yang tidak menjadi tanggungan kita, saudara perempuan misalnya, atau kakak perempuan yang menjadi tanggungan suaminya, maka boleh kita beri zakat jika mereka memiliki salah satu dari 8 predikat tersebut. Nah, tetapi ketika mereka menjadi orang yang dalam tanggungan kita, masih bujang, belum menikah, maka mereka yang menjadi tanggungan kita, adik perempuan kita, dan lain sebagainya, adalah orang-orang yang tidak boleh kita beri zakat. Mereka bukan mustahik. Sementara sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak keliru kita dalam membayar zakat. Jangan sampai ketika kita berzakat ternyata belum ternilai sebagai orang yang membayar zakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangnya. Kita akan lanjutkan di tanya jawab esok insya Allah di grup yang sudah dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.